media sosial yang ada di dalam masyarakat, yang mana sebagian besar masyarakat ini sangat diuntungkan sekali dengan adanya kemudahan-kemudahan media sosial yang ada dalam dunia digital. Dengan WhatsApp kita bisa mengirim pesan personal atau grup chat, kemudian bisa menjadikan WhatsApp itu sebagai media pendidikan, kemudian media bisnis seperti yang saya sampaikan tadi untuk ajang promosi dan sebagainya. Kemudian kita bisa berbagi informasi, berbagi berita, kemudian kita bisa melakukan video dan voice call misalkan. Kita bisa juga membuat story atau juga bisa sebagai media untuk kita membuat sebuah komunitas. Nah, komunitas di sini kita bisa berkolaborasi untuk menghasilkan sesuatu karya yang mana kita berkolaborasi itu di dalam media sosial tidak perlu jumpa. Bahkan saya sendiri sebagai seorang dosen sering melakukan penelitian dengan satu dosen yang saya sendiri di sini dengan beberapa dosen yang saya notabene aja ketemu aja belum pernah. Yang ada di Sumatera, ada di Jakarta, ada di Surabaya. Kami semua terhubung melalui media sosial sehingga bisa membentuk komunitas, membentuk jejaring untuk dapat berkolaborasi. Seperti itu. Kemudian dari paparan yang telah disampaikan tadi, apa sih sebetulnya kesimpulan dari aplikasi media sosial itu sendiri? Nah, semakin hari media sosial itu semakin berkembang dan pengguna media sosial semakin banyak. Artinya di sini menunjukkan bahwa masyarakat itu atau kebutuhan masyarakat itu meningkat, ya, kebutuhan akan media sosial itu meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya aplikasi-aplikasi baru yang sering kita jumpai. Dulu nggak ada TikTok, sekarang ada. Terus pengguna YouTube juga semakin tinggi, yang seperti dibuktikan pada data yang tadi saya tunjukkan. Kemudian bagaimana pintar-pintarnya kita dalam menggunakan media sosial. Artinya ini menunjukkan bahwa kita atau masyarakat itu sudah semakin melek terhadap teknologi saat ini. Bukan lagi berpikir secara manual dulu, kita mau mengirimkan surat harus membeli perangko terus kemudian datang ke kantor pos seperti itu. Tapi sekarang dengan pesan singkat atau kita by email, atau kita bisa mengirimkan dalam WhatsApp, itu sudah langsung sampai, dan ini sangat efisien sekali. Kemudian media sosial merupakan sarana yang paling penting dalam promosi produk, seperti tadi yang saya sampaikan, dengan pengguna yang semakin hari semakin naik. Artinya masyarakat sudah semakin banyak yang menggunakan media sosial, dan itu artinya semakin memudahkan kita selaku pemilik usaha, ya, atau kita dalam pengen mempromosikan barang atau jasa kita, itu sangat dimudahkan banget dalam media sosial. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Jika ada pertanyaan mungkin bisa dituliskan dalam kolom chat, ya. Nanti kita bisa sharing lagi. Seperti itu. Terima kasih Mbak Moderator. Baik, terima kasih Bu Meida atas penyampaian materinya, sangat bermanfaat ya. Jadi teman-teman bisa tahu nih, ternyata banyak banget sosial media yang bisa dimanfaatkan sesuai manfaatnya tentunya ya Bu ya. Baik, sebelum kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, kami akan mengingatkan kembali bahwa link absensi akan diberikan di akhir sesi nanti. Lalu untuk para penanya dipersilahkan bertanya melalui kolom chat atau kolom obrolan dengan format nama, underscore nomor telepon, lalu narasumber yang dituju, lalu pertanyaannya. Dan harus semangat nih karena nanti akan ada hadiah untuk 10 penanya, dan dipersilahkan nih dari awal sampai akhir sesuai tata tertib untuk on kamera ya rekan-rekan semua. Baik, kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Dian Ika Pramayanti, SPT MSI, yang akan menyampaikan materi mengenai multikulturalisme di dunia digital. Selamat siang Ibu Dian.
Ya, selamat siang Ibu Dian, apakah mendengar suara saya? Iya Mbak, maaf Iya. tadi kayaknya saya keluar ya, Iya. terlempar. Ya Ibu, suaranya sudah jelas. Hari ini Heeh. akan menyampaikan materi mengenai multikulturalisme di dunia digital ya Bu. Iya, Baik, oke. kita akan mulai ke sesi pemaparan materinya yaitu 20 menit. Nanti izinkan saya untuk mengingatkan di 5 menit terakhir ya Bu. Iya, Baik, silakan Mbak untuk Bu Astrid. Dian, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, terima kasih Mbak Astrid. Mohon maaf, tadi kayaknya saya terlempar keluar begitu. Setelah lihat sinyal, ternyata ada sedikit sinyalnya agak turun. Terima kasih Mbak Moderator. Saya akan menyapa Bapak Ibu semuanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Kementerian Kominfo yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa memberikan sedikit sharing tentang literasi digital. Juga yang saya hormati Bapak Ibu narasumber pada siang hari ini, juga pada peserta Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa ataupun siswa yang ada di ruang digital siang kali ini. Izinkan saya untuk share materi saya. Persilahkan. Sudah terlihat ya? Sedang loading Bu? Iya, sudah Oh, terlihat iya. jelas. Baik Saya Ibu, akan bisa coba dimulai. slideshow. Oke. Nah, ini materi yang diberikan panitia kepada saya, multikulturalisme pada dunia digital. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Kalau nggak kenal maka nggak sayang, gitu ya. Perkenalkan, nama saya Dianika Pramayanti. Saya seorang dosen dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Al-Muhajirin Purwakarta, dan saya mengajar di Prodi Perbankan Syariah. Kemudian saya juga seorang penulis dan editor. Buku saya sudah ada 35 judul lebih yang ber-ISBN, dan juga sudah mengedit ya, menyunting buku-buku yang sudah ber-ISBN sebanyak 42 judul lebih, dan sekarang masih sedang berproses juga. Selain itu, saya sebagai talent mapping practitioner, yaitu seorang praktisi untuk memetakan bakat dan potensi seorang agar bisa beraktivitas sesuai dengan fitrahnya. Itu ada nomor WA saya dan email saya. Silakan kalau mau lebih tahu lebih dekat lagi dengan saya. Nah, pertama kali tadi sudah dijelaskan sama Bu Maida tentang bagaimana sih ruang digital saat ini di Indonesia khususnya ya. Bagaimana tadi data-data media sosial ada peningkatan setiap tahunnya gitu, dan saya mencoba juga untuk menampilkan data ini. Data dari tahun 2020 yang saya ambil dari WA Sosial itu menunjukkan bahwa Indonesia, orang-orang Indonesia itu sangat aktif sekali dalam penggunaan media sosial. Media sosial ini gunanya untuk apa? Ada juga penelitian yang lainnya, banyak sekali di situ, selain untuk bersosialisasi atau berinteraksi dengan sesama teman atau sesama orang yang ingin dijadikan teman begitu, juga dijadikan sebagai informasi, mencari informasi begitu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan banyak sekali tentang media sosial itu apa ya. Media sosial itu kalau menurut saya seperti mata pisau, ada yang tumpul, ada yang tajam. Jadi ada yang dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya. Yang positifnya tadi juga Bu Maida sudah banyak menjelaskan bahwa mudah sekali berinteraksi dengan banyak orang, kemudian memperluas pergaulan, jarak dan waktunya juga tidak terbatas. Seperti saat ini saya sekarang ada di Karawang, Cikampek, pinggirannya Jakarta ya. Saya bisa bergabung dengan Bapak Ibu dengan media atau platform webinar menggunakan Zoom pada siang hari ini. Dan juga lebih mudah mengekspresikan diri kalau kita hanya bersosialisasi seperti kita ngobrol dengan tetangga gitu ya, berinteraksi. Nah, media sosial juga tempatnya kita bersosialisasi, berinteraksi dan berekspresi dengan orang-orang yang ada sama-sama di media sosial itu. Kemudian penyebaran informasinya juga cepat dan biayanya murah. Nah, ini dampak negatifnya yang perlu kita
waspadai begitu ya, menjauhkan orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Pada saat kita makan bareng-bareng misalnya ya, sambil nunggu makanan itu pesanan makanan datang, biasanya kita ambil HP. Nah, itu kita kan berkumpul, tapi kayak jauh gitu kan sama sesama yang berkumpul di situ. Karena apa? Kita nggak saling komunikasi, kita malah asik main HP. Kemudian interaksi tatap muka juga cenderung menurun, seperti pembelajaran saat ini yang hampir 1,5 tahun masih online. Jadi interaksi fisiknya, chemistry-nya antara guru dan pendidik itu sangat kurang, sangat minim sekali. Kemudian juga kecanduan internet, video game online itu sangat sekarang ini menjadi temannya anak-anak. Kalau kasih tahu sudah cukup main HP-nya, langsung secara emosionalnya, ekspresinya melebihi apa yang kita rasakan begitu ya. Dampak negatifnya banyak, juga menimbulkan konflik kalau kita berekspresi atau berinteraksi di media sosial tanpa tahu rambu-rambunya atau batas-batasannya. Kemudian masalah privasi, banyak sekali tuh saya pengguna TikTok. Di situ kalau ada orang yang lagi galau atau ada hal-hal yang negatif dengan diri kita, pengen curhat gitu ya, langsung dia bikin video TikTok. Jadi masalah privasi itu sudah nggak ada batasnya lagi, nggak ada privasinya lagi. Juga rentan terhadap pengaruh buruk orang. Jadi banyak sensitifnya, banyak bapernya gitu ya. Ini dia media sosial, tempatnya sosialisasi, juga tempatnya berekspresi. Apa sih itu berekspresi? Berekspresi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu pengungkapan atau proses menyatakan maksud, gagasan, atau perasaan, atau pandangan muka, mimik gitu ya. Nah, jadi manifestasi dari emosi itulah ekspresi itu. Nah, berekspresi ini ada yang namanya kebebasan berekspresi. Kebebasan untuk berbicara. Kalau di media sosial, di ruang digital ya, kita selain berbicara secara audio video, kita juga punya media sosial Facebook atau Instagram yang bisa menulis di situ. Kebetulan saya penulis, saya sering banget membuat tulisan yang saya publish di Facebook atau Instagram. Begitu. Jadi kebebasan berekspresi ini lebih luas lagi, termasuk berekspresi secara lisan, cetak, audio, video, ekspresi budaya, politik juga. Kebebasan untuk berpendapat, beropini, pandangan atau gagasan tanpa adanya intervensi. Tanpa adanya intervensi, itu kebebasan berekspresi. Nah, ini seperti dikatakan dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang itu berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak ini mencakup kebebasan untuk berpendapat tanpa intervensi, juga menerima dan berbagi informasi dan ide gitu ya. Kemudian juga masyarakat hak asasi manusia juga menyatakan bahwa kebebasan berekspresi mencakup hak untuk mencari, menerima dan berbagi informasi dan ide dengan segala jenisnya, mencakup hak untuk berbagi dan mengekspresikan informasi dan ide. Begitu. Ini ternyata ada aturannya berdasarkan penelitian dari Wahyuni Yusri tahun 2018. Beliau ini meneliti tentang aturan kebebasan berekspresi. Ada 3 aturan kebebasan berekspresi dan kemudian nanti batasan kebebasan berekspresi juga ada aturannya. Kalau aturannya ini secara legal berdasarkan hukum Islam Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017, kemudian Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang tentang HAM, kemudian Undang-Undang nomor 32 penyiaran serta Undang-Undang nomor 5 tahun 1998 tentang KMP di muka umum. Nah, sekarang berdasarkan fatwa MUI dulu, kalau kita mau berekspresi di media sosial itu apa sih aturannya? Senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan, kebajikan, persaudaraan, tidak mendorong kekufuran atau kemaksiatan, berpesan pada kebenaran, menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran, juga mempererat persaudaraan, keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Tidak hanya satu agama, tapi berbagai agama. Di situ ada kemanusiaannya. Juga memperkokoh kerukunan, baik intern, umat beragama, antar umat beragama, dan atau antar umat beragama dan pemerintah. Sangat luas sekali ya cakupan dari Fatwa MUI nomor 24 2017. Kemudian Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang HAM.
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan info dengan segala sistem saluran yang ada. Jadi dibebaskan kita memakai media sosial atau menggunakan platform yang lainnya, silahkan. Kemudian untuk Undang-Undang Penyiaran dan KMP, ini kemerdekaan menyampaikan pendapat, juga info melalui penyiaran sebagai bentuk wujud hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi adalah wujud dari hak asasi manusia. Juga bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Nah, ini dia ada batasan kebebasan berekspresi bahwa melalui fatwa MUI nomor 24 itu nggak boleh gibah, nggak boleh ngerumpi gitu ya, memfitnah nggak boleh, menyebarkan permusuhan, bullying juga nggak boleh, ujian kebencian atau menyebarkan berita-berita hoax begitu ya. Kemudian permusuhan atas dasar suku, agama, golongan gitu ya, nggak boleh juga. Kemudian informasi bohong, menyebarkan materi ke pornografi, kemaksiatan, juga larangan-larangan secara syar'i dalam agama Islam. Kemudian konten-konten yang benar tetapi tidak sesuai dengan tempat dan waktunya. Ini kadang-kadang yang kita lupa bahwa konten saya itu benar kok, tapi timingnya nggak tepat dan tempatnya itu yang nggak benar gitu. Nah, ini harus digarisbawahi. Kemudian Undang-Undang Dasar 45 juga pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain juga harus mencantumkan tentang nilai-nilai moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum. Begitu juga tentang hukum HAM, pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, kita perlu juga memikirkan kebebasan orang lain, pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepentingan bangsa. Kemudian ini satu lagi, undang-undang tentang ITE, bahwa kita nggak boleh melanggar kesusilaan pada waktu berekspresi di media sosial. Judi, menghina, mencemarkan nama baik, nggak boleh juga. Pemerasan, pengancaman, kerugian konsumen, rasa benci atau permusuhan yang ada hubungannya dengan SARA, kemudian ancaman kekerasan atau nakut-nakutin. Nah, ini sekarang kita masuk ke multikultural. Tadi sudah media sosial. Untuk apa sih media sosial? Untuk berekspresi, dan bagaimana kalau kita berekspresi dalam dunia digital yang ada di Indonesia. Kita perlu sadari bahwa di Indonesia itu adalah masyarakatnya multikultural. Unsur-unsur multikultural itu sendiri terdiri dari perbedaan banyak sekali agama di Indonesia, suku apalagi, gender, kemudian bahasa, status sosial, kondisi fisik, dan intelektual. Ini juga berdasarkan penelitian dari seseorang yang sudah dipublish di beberapa jurnal gitu ya, bahwa inilah multikultural dari masyarakat Indonesia. Dan dari multikultural itu perlu adanya pendidikan multikultural. Apa sih pendidikan multikultural? Itu adalah pendidikan nilai yang harus ditanamkan pada generasi muda khususnya, agar persepsi dan sikap multikulturalistik. Itu apa sih multikulturalistik? Multi itu banyak, kultural itu budaya. Jadi ada beberapa banyak kebudayaan, ada beberapa agama, perbedaan agama, status sosial tadi ya, dan banyak lagi intelektual dan sebagainya, agar bisa hidup berdampingan dalam keragaman watak dan kultur, agama dan bahasa, menghormati hak setiap warga negara tanpa membedakan etnik, mayoritas ataupun minoritas. Jadi itu pendidikan multikultural. Kenapa sih perlu pendidikan multikultural? Ini ada 5. Yang pertama itu karena perubahan kehidupan manusia di Indonesia yang disebabkan karena ekonominya yang mulai memperbesar ya, apalagi saat pandemi saat ini, bahwa yang WFH suruh WFH. Kalau yang mereka pegawai gitu ya, yang mereka bekerja di kantoran nggak masalah, WFH tetap digaji. Tapi bagaimana kalau orang-orang yang WFH tapi dia dapat rezekinya, dapat penghasilannya yang setiap hari? Kalau dia WFH nggak makan dong karena nggak punya penghasilan. Nah, ini jurang perbedaan antara kemajuan ekonomi di Indonesia itu sangat tinggi sekali. Kemudian yang keduanya adalah perpindahan atau mobilitas penduduk. Urban, saya tinggalnya di Cikampek, Karawang, itu banyak sekali, satu perumahan di sini itu banyak sekali orang-orang Jawa, orang Sumatera gitu ya. Jadi
multikultural sekali gitu loh. Dan saya berdekatan dengan Bapak Pendeta, di depan saya orang Batak begitu. Perbedaan agama itu sangat mencolok sekali. Bagaimana kita harus bisa menyadari bahwa saya itu hidup loh di daerah yang multikultural. Kemudian terbukanya daerah-daerah pedesaan juga salah satunya karena desa-desa sekarang itu sudah banyak dibuka untuk destinasi-destinasi wisata misalnya. Kemudian juga yang keempatnya, berbagai konflik sosial budaya yang muncul akhir-akhir ini memperlihatkan adanya salah paham. Itu karena tadi kebebasan berekspresi kita banyak melanggar aturan-aturan atau batasan-batasan. Yang penting saya punya konten atau YouTube, video YouTube gitu ya, saya publish. Nggak harus seperti itu, harus tahu nih apa saja batasan dan aturan-aturan dalam berekspresi di bidang di ruang digital. Agar apa? Meminimalisir konflik yang ada. Yang kelimanya, menghapus mitos atau tafsiran sejarah yang tidak menguntungkan bagi persatuan bangsa. Halo? Sebentar. Ya Ibu. Ah, ini dia. Iya, tadi agak susah untuk diturunkan. Nah, ini sekarang multikulturalisme. Ini beberapa ahli ya, saya ambil bahwa multikulturalisme itu kesimpulannya adalah apresiasi, pemahaman, serta penilaian terhadap budaya seseorang. Menerima bahwa kita itu hidup dalam masyarakat yang multikultural, majemuk, berbagai etnis, agama, budaya, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi ini adalah multikulturalisme, ideologi atau paham yang bisa menerima bahwa dan menyadari bahwa kita hidup di Indonesia yang masyarakatnya memang multikultural gitu loh. Nah, unsur-unsur multikultural sendiri itu apa? Dari agama, cara pandang, kemudian intelektual, status sosial, gender, budaya, dan sebagainya. Nah, ini peta multikulturalisme menurut saya bahwa kita harus sadari masyarakat multikultural di Indonesia itu sangat-sangat besar karena kita berada di berbagai pulau, tersebar di berbagai pulau. Kemudian kita harus mempunyai pendidikan dan pengetahuan tentang multikultural itu sendiri sebagai upaya untuk menerima keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau kita sudah mencantumkan atau mewujudkan pendidikan multikultural sendiri dalam kehidupan sehari-hari, muncullah yang namanya ideologi atau paham untuk menerima keberagaman itu. Multikulturalisme. Akhirnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, baik kita di dunia nyata maupun di dunia maya, di ruang digital, muncul adanya toleransi. Apa itu toleransi? Sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antara individu maupun kelompok. Nah, ini toleransi terhadap multikulturalisme dalam berinteraksi di media sosial. Yang pertama, kalau mau berekspresi di media sosial, berinteraksi di media sosial, perbaikilah komunikasi kita. Komunikasi kita kalau bisa pakai bahasa Indonesia, walaupun sama-sama kita ketemunya orang Jawa, tapi di situ kan mungkin ada orang Sumatera, orang Sulawesi gitu ya, yang nggak ngerti dengan bahasa Jawa. Biasanya dia ada kode rooming gitu ya. Nah, perbaikilah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik Ibu, itu isi waktunya 5 menit di lagi ya Bu. Iya, terima kasih Mbak. Bu. Baik itu di YouTube, di video gitu ya, ataupun di tulisan. Kemudian harmonisasi antar umat beragama, saling menghargai dan menghormati. Saya sebelahan dengan pendeta, kalau dia lagi Natalan itu parkir mobil itu banyak sekali. Saya mempersilahkan, silakan kalau kurang parkirannya pakai halaman saya untuk parkir. Begitu juga kalau saya waktu Idul Fitri kemarin, saya bagi-bagi ketupat dan sebagainya. Akan indah semuanya kalau kita bisa menghormati. Kemudian pengetahuan dan pengalaman multikultural, ini masuk dalam sebuah pendidikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga kurikulum dalam sekolah. Kemudian pembumian multikulturalisme, ini artinya membiasakan diri atau habit dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya teori tapi juga prakteknya. Di dalam kitab suci agama Islam, Al-Quran juga, Tuhan sudah memberikan firman-Nya bahwa kamu itu diciptakan berbeda, laki-laki dan perempuan, dan menjadikan bangsa-bangsa dan suku-suku yang saling kenal mengenal. Jadi kita sudah diciptakan oleh Tuhan itu memang bersuku-suku, harus disadari hal ini.
dan kita harus bagaimana memahami kehidupan di dunia digital dan dunia nyata tentang multikultural sendiri. Saya selalu menyampaikan hal ini bahwa kita ada di ruang digital. Kalau berekspresi, berinteraksi, mau mempubliskan atau mempublikasikan konten yang kita buat, kita harus berpikir. Pikir ada akronimnya, yaitu yang P pertama itu adalah apakah konten atau informasi yang akan saya sampaikan itu penting. Yang keduanya I, apakah konten atau informasi yang akan saya akan saya publikasikan adalah informatif. Yang K-nya adalah apakah konten atau informasi yang akan saya sampaikan mengandung kebaikan. Dan yang I-nya yang kedua adalah apakah konten atau informasi yang saya sampaikan inspiratif. Dan yang kelimanya R-nya adalah realitas. Kalau kita sudah melihat hal ini, kita bisa berpikir dan juga pikir itu sendiri ada artinya, kita akan terhindar dari hoax. Ini baik digunakan untuk yang menyampaikan atau yang menerimanya, agar dia bisa langsung di-share atau disaring dulu. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nanti kita bisa diskusi. Terima kasih, Om Moderator. Baik, terima kasih Bu Dian atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Semoga bisa bermanfaat nih bagi para peserta webinar hari ini. Terima kasih Ibu. Baik, sebelum kita lanjut ke narasumber yang ketiga, tidak bosan-bosan kita selalu mengingatkan kepada para peserta untuk bisa bertanya melalui fitur chat dengan format nama, underscore nomor telepon, lalu narasumber yang dituju, lalu pertanyaannya, dan nantinya di akhir sesi akan diumumkan nih 4 penanya akan bisa bertanya langsung dan 6 penanya lainnya akan ditayangkan. Jadi teman-teman diharapkan untuk on kamera dari awal hingga akhir sesi nantinya. Terima kasih. Kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Profesor Dr. Didik Santoso, MPD. Beliau merupakan Wakil Dekan 1 FTIK UINSU yang akan menyampaikan materi mengenai penggunaan bahasa yang baik dan benar di dunia digital. Selamat siang Prof. Didik. Selamat siang. Bapak Didik, apakah mendengar suara saya? Ya, mendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita semua sehat. Amin. Posisinya di mana nih Pak sekarang? Sedang di kantor, sedang bertugas. Baik Bapak, untuk penyampaian materinya 20 menit, nanti izinkan saya mengingatkan di 5 menit terakhir ya Pak. Baik Bu. Baik, untuk Bapak Profesor Didik, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung share screen ini. Iya Bapak, dipersilahkan. Pertama-tama terima kasih saya telah diberi kesempatan pada Kominfo untuk sebagai narasumber hari ini. Kemudian salam hormat saya kepada para narasumber, kemudian khususnya Ibu Moderator nih yang dari tadi sudah bersama kita, serta para peserta webinar yang saya muliakan. Pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit sambil sharing bersama kita tentang budaya bertutur di dunia digital. Ya, pertama saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Didik Santoso, tadi sudah disampaikan. Tugas sehari-hari saya sebagai Wakil Dekan 1 FITK UIN Sumatera Utara Medan. Dan saya memang sudah lama mengajar, 20 tahun lebih. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian,
eh, tentang budaya bertutur. Budaya bertutur ini sangat penting dalam berkomunikasi agar memberi dampak yang baik dalam kehidupan sosial, termasuk di ruang digital. Namun belakangan ini ada masalah dalam hal bertutur, seperti yang dinyatakan oleh seorang pendongeng Aryo Zidni di Bandung tanggal 8 Juni yang lalu, di mana masyarakat saat ini jauh dari budaya bertutur ketika berada di ruang digital karena merasa jauh dari manusia lain, sehingga banyak yang terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan ketika bertutur. Nah, seperti tadi sudah dinyatakan bahwa dampak budaya bertutur itu ada dua. Ada tadi sudah dinyatakan dampak positif dan dampak negatif. Nah, kita sudah sama-sama, narasumber sebelumnya sudah menjabarkan ini. Nah, dampak positif ini dapat menciptakan kehidupan yang aman, tentram, sehat, bahagia dunia dan akhirat. Sedangkan dampak negatif dapat memicu kesalahpahaman, pertengkaran, perkelahian, pembunuhan, yang akhirnya hidup penuh dengan kecurigaan dan ketidakbahagiaan. Sampai seperti itu. Kemudian apa solusinya? Ya, untuk mengatasi ini, mari kita sama-sama menciptakan budaya bertutur cerdas. Ya, budaya bertutur cerdas itu maksudnya satu kebiasaan berkomunikasi yang selalu menjaga hubungan antara sesama manusia dan sekaligus hubungan kita dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sesama manusia, tapi harus terkait dengan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, untuk menjaga hubungan dengan sesama manusia, petutur senantiasa harus berpikiran positif atau positive thinking kepada orang lain, sehingga tuturannya ya melalui digital tadi akan menyejukkan dan memotivasi serta menginspirasi banyak orang. Sedangkan menjaga hubungan dengan Tuhan dapat dilakukan dengan cara tanamkan niat baik dalam bertutur. Jadi pertama, sebelum kita bertutur, kita harus punya niat baik. Apabila baik niatnya, maka dalam agama, khususnya agama Islam, sudah diberi pahala, ya. Dan setiap aktivitas bertutur ditujukan dalam rangka beribadah kepada Tuhan. Jadi agar budaya bertutur di ruang digital ini akan memiliki dampak positif, maka dua hal tadi harus tetap kita jaga, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Tuhan. Nah, bagaimana strategi menciptakan budaya bertutur cerdas itu? Budaya bertutur cerdas dapat diciptakan melalui pembinaan akhlak. Jadi orang yang baik akhlaknya, maka ketika dia menggunakan digital, dia akan memberi pernyataan-pernyataan positif dan menginspirasi orang banyak. Yang pertama,
Strateginya adalah gunakan alat digital seperlunya, tidak berlebihan. Bertutur yang berguna saja untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat, petutur lainnya. Ya, tidak usah berlebihan. Nah, jangan sampai juga kecanduan, gitu kan? Nah, itu yang berbahaya. Karena kalau sudah kecanduan, kita larang pun anak-anak itu ya untuk bermain di media digital, dia akan melanggarnya, menabraknya, gitu ya. Itu kalau sudah kecanduan. Diambil pun HP-nya misalnya, dia akan balik diam-diam mengambil ketika orang tuanya sudah tidur. Nah, ini yang perlu kita perhatikan yang pertama. Yang kedua, tingkatkan kemampuan berpikir positif dengan cara mengaktifasi otak kita, emosi kita, dan tubuh kita secara rutin. Jadi ada ini, kalau saya sering menggunakan senam otak, terutama ketika saya mengajar. Karena dampak senam otak ini bisa merubah mindset mahasiswa saya, dan bahkan pernah kita buat di sekolah-sekolah, bisa membentuk atau mengubah anak menjadi berpikir positif, percaya diri, dan hal-hal yang anak yang sudah teraddicted atau candu tadi bisa terkikis lambat laun. Kemudian yang ketiga, senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, ini sesuai dengan agama dan kepercayaan kita tentunya. Bila kita sering mendekatkan diri, maka apa yang kita tuturkan lewat ruang digital itu akan berdampak positif kepada orang lain. Baik, saya ingin, kenapa tadi ini saya akan memberikan info tentang senam otak itu, bahwa sampai saya terheran-heran hasilnya ketika menggunakannya untuk mahasiswa saya, di mana mahasiswa saya itu sering terlambat. Ya, jadi dengan saya kasih senam otak, mereka setelah beberapa minggu berusaha dan yakin untuk tidak terlambat. Yang tidak percaya diri menjadi percaya diri. Yang kurang pendengarannya menjadi jelas. Kemudian yang punya pikiran negatif jadi positif. Jadi ini Bapak Ibu yang mengajar, saya sarankan untuk mempelajari ini. Ya, untuk mempelajari ini, karena jangan langsung begini, begitu datang langsung mengajar. Nah, anak harus diaktifasi dulu karena dia dalam keadaan terengah-engah. Ya, jangan langsung mengajar, kita harus dahului, kita nyamankan otaknya, kita robah mindsetnya ke arah yang lebih positif dengan cara ini. Iya, gerakannya ada dimulai dari minum air putih, ya kan? Kemudian memijat saklar otak, kemudian melakukan gerakan silang, kemudian melakukan kite relax. Hanya 4 gerakan saja, tapi berdampak sangat luar biasa kepada anak-anak kita yang ingin belajar. Sehingga ini menghilangkan hambatan belajar, hambatan bekerja, ya, untuk terutama di sini dalam konteks ini ketika dia berada di ruang digital. Nah, ya, ini nanti bisa dilihat senam otak sebelum ujian nasional di YouTube-nya, bisa dilihat masing-masing di YouTube. Ini yang saya ajarkan kepada siswa-siswa SD
Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Dan yang terakhir ini tip dari saya, ketika kita mengajar, cobalah sebelum mengajar, pertama tadi saya kasih senam otak, sesudah itu saya bacakan doa pembentukan akhlak ini. Ya, saya bacakan sedikit. Ya Allah, ikhlaskan hati kami untuk belajar karenamu. Jangan hanya untuk mengejar nilai, mendapat ijazah, mencari kerja, dapat uang banyak, berumah tangga, dapat anak dan cucu lalu mati. Kami sadar hidup yang demikian sangatlah gersang dan menjadikan hidup kurang bermakna. Nah, ini untuk membuat mahasiswa kita atau siswa kita merubah mindset cara pandang hidup mereka. Belajar itu tidak hanya mengejar materi, tapi belajar itu jauh untuk akhirat kita, bukan hanya untuk dunia kita. Nah, penyakit-penyakit yang ada dalam diri anak itu kita doakan di sini. Nah, misalnya ini, ya Allah, jadikan belajar kami menjadi ibadah. Hindarkan kami dari datang terlambat. Belajar karena terpaksa. Belajar karena ingin imbalan. Kemudian ini yang sering terjadi juga, ya Allah, hindarkan diri kami dari perbuatan melawan orang tua, melawan dosen atau melawan guru, menceritai orang lain atau menggibah, meremehkan teman dan mengejek teman. Nah, sampai habis ini bisa Bapak baca, ini adalah penyakit-penyakit anak-anak kita. Nah, sehingga sebelum pelajaran dimulai, kita doakan mereka agar penyakitnya tidak kambuh atau berkurang. Sehingga dia muncul kesadarannya untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, nah karena penyakit ini sangat merajalela sekarang nih di kalangan mahasiswa dan siswa kita, ya, dan bahkan pada level nasional juga ini terjadi, suka marah, ya kan, sedikit-sedikit marah. Nah, untuk mengingatkan, menyadarkan dia untuk melaksanakan agamanya, tambah seperti ini. Ya Allah, bagi kami yang muslim, ringankan hati kami untuk tetap melaksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu penentu perbuatan baik lainnya. Bagi kami yang non-muslim, doronglah kami untuk tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kami. Ya, dengan doa ini akan terinternalisasilah nilai-nilai baik dalam diri anak didik kita. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menjadi manfaat bagi kita dalam rangka melakukan komunikasi khususnya dalam budaya bertutur di dunia digital. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Didik atas pemaparan materinya. Tadi sangat menarik ya. Jadi teman-teman bisa tahu, rekan-rekan bisa tahu kalau ada namanya senam otak ya Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita lanjut ke narasumber kita yang keempat, yaitu Bapak Dery Dohu DMM. Beliau merupakan Kepala Dinas Dukcapil Nia Selatan yang akan menyampaikan materi mengenai bijak di media sosial. Selamat sore Bapak Dery. Selamat sore, apa bisa mendengar suara saya? Terdengar jelas Bapak, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Kabar baik dan sehat selalu. Alhamdulillah, terus semangat ya Pak ya? Ya, tetap. Iya, untuk penyampaian materinya 20 menit, nanti izinkan saya mengingatkan di 5 menit terakhir ya Pak. Baik. Baik, untuk Bapak Dery, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara kegiatan literasi digital yang memberikan kesempatan kepada saya menjadi salah seorang narasumber pada sore hari ini. Yang saya hormati pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati panitia penyelenggara,
yang saya hormati peserta webinar literasi digital pada sore hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, mari tetap semangat walaupun suasana pandemi COVID-19. Panitia penyelenggara memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu pengetahuan dan juga berbagi pengalaman tentang topik bijak bermedia sosial. Bijak bermedia sosial. Saya mau tanya Ibu Moderator, apakah bahannya bisa ditayang ya? Dipersilahkan Bapak untuk share screen. Halo? Iya, Bapak bisa share screen saja. Apa perlu kita bantu? Perlu, Bu. Perlu. Oh iya, baik. Akan kita bantu ya, Pak? Iya. Baik, Bapak. Mungkin bisa ditunggu terlebih dahulu sebentar sambil kita mengingatkan lagi ya, Pak, untuk rekan-rekan peserta jika ingin ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat kolom chat dengan format nama, lalu nomor telepon, lalu narasumber yang dituju, lalu pertanyaannya. Nanti di akhir sesi akan diumumkan nih 4 orang yang beruntung bisa bertanya langsung kepada narasumber kita yang keren-keren, dan tentunya akan diumumkan juga 6 orang sisanya yang akan mendapatkan voucher e-money. Jadi rekan-rekan bisa disiapkan pertanyaan-pertanyaannya lalu ditanyakan di fitur chat, dan tentunya dipersilakan untuk on kamera dari awal hingga akhir agar nantinya akan diumumkan bisa lebih jelas nih orang-orang yang akan mendapatkan hadiah voucher e-money. Baik, untuk Bapak Dery, apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, dipersilahkan Bapak. Saya dapat kesempatan menyajikan materi bijak bermedia sosial. Sebelum saya sampai pada halaman-halaman selanjutnya, saya pikir dari materi saya ini penting kita simak tentang kata bijak. Mungkin saya bisa berkata, bijak itu suatu cerminan sikap dan perilaku seseorang terhadap sesuatu yang ia lihat berdasarkan apa yang ada di pikirannya secara tepat dalam situasi dan kondisi seperti apapun, dan bersifat objektif serta mampu mengambil makna atau pelajaran penting dari apa yang dilakukannya. Jadi kira-kira itulah pemahaman saya tentang bijak. Bijak biasanya selalu menggunakan akal budinya. Pandai, mahir. Biasanya orang bijak tidaklah megap-megap dalam menghadapi segala sesuatu. Orang bijak tidaklah emosional. Orang bijak biasanya tenang. Orang bijak biasanya berpikir apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang menguntungkan, apa yang merugikan. Seperti dalam materi yang telah kami siapkan, bahwa media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Saya mau tambahkan di sini adalah, lewat media sosial, seseorang bisa bersosialisasi dan bisa berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun, di seluruh belahan dunia ini. Ibu Meida tadi telah menceritakan, telah menyampaikan kepada kita berbagai contoh media sosial, seperti Facebook, Line, BBM, Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain sebagainya. Mungkin bisa dibantu. Lanjut ke halaman berikut. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat di layar bahwa
pengguna media sosial Indonesia itu cukup banyak sekali. Lebih setengah dari penduduk Indonesia aktif di media sosial. Bahkan media Indonesia terbitan hari Rabu 12 Agustus 2020 pernah mengurai bahwa pengguna YouTube itu ada 88%. Pengguna WhatsApp ada 84%. Pengguna FB 82%. Pengguna Instagram 79%. Twitter 56%. Dan lain 50%. Bapak Ibu yang saya hormati, penerapan physical distancing ini juga akan membawa dampak pada akhirnya orang akan menggunakan media sosial dalam jumlah yang banyak. Pertanyaannya ialah, apakah semua konten benar? Apakah semua konten baik? Apakah semua konten membangun? Apakah semua konten baik diviralkan? Dan lain-lain sebagainya. Mengapa? Karena di media sosial ada berbagai tantangan yang muncul. Pada halaman berikut di slide kami itu telah saya memberikan beberapa contoh. Misalnya, ada hoax cyberbully. Hoax cyberbully ini adalah penindasan kepada seseorang melalui internet. Jadi kita menindas orang ini tidak secara langsung, fisik dengan fisik, tapi melalui internet pun kita bisa menindas orang. Ada juga hate speech, perkataan, perilaku, tulisan, atau pertunjukan yang dilarang karena dapat terjadinya tindakan kekerasan atau sikap prasangka. Di medsos juga sering juga kita lihat, sering kita tonton pornografi. Ada juga cyberbullying. Cyberbullying ini adalah perilaku berulang yang ditunjukkan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dan lebih keras lagi, ada radikalisme. Melalui media sosial bisa melahirkan radikalisme. Ada juga cybercrime, tindakan kejahatan yang dilakukan secara online. Pagi tadi, saya mendapatkan WA. Nomor Anda mendapat keberuntungan 175 juta. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Karena tahun-tahun sebelumnya juga saya pernah mengalaminya, tapi ujung-ujungnya dia minta kita supaya memberitahukan PIN ATM, memberitahukan juga berapa jumlah dana yang ada di ATM kita masing-masing. Pada slide berikut, cara bijak bermedia sosial yang aman dan nyaman. Jangan memberikan data-data pribadi kepada orang yang hanya Anda kenal lewat jejaring sosial. Ini kalau kita berikan, kita hanya kenal lewat jejaring sosial, maka seluruh data pribadi kita akan kita berikan. Ini bisa jadi ada kenalan kita melalui jejaring sosial akan memanfaatkan data-data pribadi kita ini yang pada akhirnya bisa merugikan kita sendiri, keluarga kita sendiri, karier kita sendiri, atau teman-teman kita sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, ciri-ciri media sosial. Pertama, konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang. Bukan hanya kepada orang tertentu, tapi kepada banyak orang. Isi pesan muncul tanpa penghambat. Bayangkanlah ini, kalau konten tertentu asal kita tampilkan tanpa penghambat, nah ini resikonya seperti apa? Konten dapat diterima secara online dalam waktu yang lebih cepat maupun dijadwalkan.
pengguna medsos adalah kreator. Jadi kita para pengguna medsos ini biasanya sangat kreatif menciptakan konten-konten tertentu, entah itu gambar, entah itu video, entah itu status dalam bentuk kalimat-kalimat tertentu. Dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk mengaktualisasikan diri. Dalam konteks bermedsos, terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan, dan interaksi. Berbagi, sharing, kehadiran yang sangat eksis, hubungan dan relasi, reputasi, dan kelompok grup. Keunggulan bermedia sosial dibanding media konvensional. Saya akan memberitahukan kepada kita beberapa keunggulan media sosial dibanding media konvensional. Yang pertama, cepat, ringkas, simple, user friendly, padat. Jadi tidak mengenal kata ribet. Cepat, ringkas. Menciptakan hubungan lebih intens dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada user untuk berinteraksi dengan stakeholder. Tadi Ibu Maida dan Ibu Ida ya, itu telah menyampaikan, kadang karena keasikan kita dalam bermedia sosial, yang dekat menjauh, yang jauh mendekat. Jangkauannya luas dan global. Dapat kita bayangkan, dengan menggunakan media sosial, kita berinteraksi, kita berkomunikasi, kita bersosialisasi, hanya dalam genggaman. Bapak Ibu yang saya hormati, kendali dan terukur dalam bermedsos dengan sistem tracking yang tersedia, pengguna dapat mengendalikan dan mengukur efektivitas informasi yang diberikan melalui respon balik serta reaksi yang muncul. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai puncak dari materi yang saya berikan ini, berikut cara bijak bermedsos yang perlu kita ketahui. Yang pertama, gunakan foto yang sopan. Jangan hanya sekedar mengekspos, tahu-tahu fotonya itu bisa menimbulkan godaan, bisa menimbulkan rasa geram, malah bisa mengakibatkan dosa. Karena dengan melihat fotonya, kita geram, akhirnya kita memaki orang yang punya foto. Selektif dalam menerima pertemanan. Saya pernah punya teman, saya pikir ini akun palsu. Dia dari luar negeri, dia minta pertemanan kepada saya. Akhirnya saya terima. Dan dalam pembicaraan kami di media sosial, dia mengatakan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan datang ke Indonesia. Tetapi lebih dulu akan mengirimkan uangnya ke rekening saya. Dengan syarat, saya harus mengirimkan nomor rekening, memberitahukan PIN ATM saya, dan ada uang di tabungan kurang lebih 12 juta. Ini jelas-jelas karena pertemanan tidak selektif. Kalau ini sempat saya lakukan, ini bisa merugikan saya sendiri. Uang yang ada di tabungan saya bisa raib seketika. Jangan berikan informasi sensitif kepada orang lain. Apalagi kalau tingkat akurasinya masih diragukan atau dipertanyakan. Informasi sensitif itu adalah bisa mengundang sara, bisa mengundang makian, dan lain-lain sebagainya. Berhati-hatilah mengakses media sosial di tempat umum. Pahami privasi setting, pengaturan privasi pada media sosial. Jangan asal posting konten. Tak perlu detail mencantumkan informasi. Jaga etika. Tadi pembicara-pembicara sebelumnya menekankan ini sekali.
jaga etika. Ketika kita berbicara dengan etika, sama artinya kita berbicara tentang baik dan buruk. Baik dan buruk. Kita perlu berpikir, itulah bijak. Kita perlu berpikir, kita perlu pandai. Apakah ini baik atau tidak? Apakah ini bisa atau tidak bisa? Selalu waspada dan jangan langsung percaya. Filter akun-akun yang diikuti. Tips bermedsos. Jadi ini tips bermedsos, ini saya tulis sesuatu yang sangat baik menurut saya. You are what you share. Kamu adalah apa yang kamu bagikan. Kamu adalah apa yang kamu bagikan. Jadi konten yang Anda bagikan di media sosial, entah itu fotomu, videomu, kalimatmu, itu orang akan bisa membaca, oh rupanya orang ini seperti ini. Seperti ini cara berpikirnya, seperti ini kemampuan emosinya, seperti ini kedewasaan. Dan yang berikut adalah posting yang penting. Bukan yang penting posting. Saya pikir materi saya demikian, tapi karena tadi saya lupa memperkenalkan diri, pada akhir sesi ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Dery Dohude. Saya berkarya sebagai salah seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Nia Selatan. Saya Kepala Dinas Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nia Selatan, mulai bulan April tahun 2020. Tetapi sebelumnya, dari November 2016 sampai dengan 27 Maret tahun 2020, saya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nia Selatan. Selain sebagai ASN di Kabupaten Nia Selatan, saya juga merupakan salah seorang dosen di Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala, Gunung Sitoli. Saya pikir materi saya demikian saja. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, tapi saya senang kalau lewat kegiatan literasi digital ini, kita bisa berinteraksi karena ada umpan balik dari seluruh peserta, dan juga kita bisa berbagi pengalaman satu sama lain. Semoga dengan materi ini, kita bisa bijak bermedia sosial. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Dery atas penyampaian materinya, sangat bermanfaat. Semoga rekan-rekan peserta bisa mengambil manfaat dari materi yang Bapak berikan. Terima kasih ya Bapak. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Wah, keren-keren banget nih, peserta webinar kita siang hari ini sangat antusias untuk bertanya di kolom chat. Lalu di sini panitia sudah memilih nih pertanyaan-pertanyaan menarik. Pertanyaan pertama untuk Ibu Meida dari KB Dazaro Giawa. Untuk KB Dazaro dipersilakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Selamat sore KB Dazaro. Ya, KB Dazaro, apakah mendengar suara saya? Ya, mungkin belum terhubung. Kita lanjut ke penanya yang kedua, yaitu Kak Donald Arianto. Selamat sore Kak Donald Arianto. Iya Kak, dipersilakan langsung bertanya kepada Ibu Meida. Iya Kak, dipersilakan. Yang mana itu? Yang pertama, Kak. Halo, halo. Iya, Kak bisa langsung ditanyakan saja. Iya, untuk Kak Donald dipersilakan untuk bertanya. Bagaimana cara untuk mengatasi kecanduan media sosial? Baru apakah ada dampaknya penggunaan bagi anak di bawah umur? Baik. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Kak Donald atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk Bu Meida untuk menjawab. Ya, halo, selamat siang. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat umum dan menjadi kekhawatiran kita semua, ya, bagaimana
dalam kemudahan yang ditawarkan oleh media sosial itu kontrol kendalinya adalah pada diri kita sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, gunakan saat aplikasi itu kita butuhkan. Bukan, mohon maaf saya matikan kamera karena lambat suaranya. Jadi bijak dalam menggunakan media sosial itu artinya kita menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan karena ini gratis, lantas kita semua aplikasi kita pakai. Karena apa? Karena di situ akan semakin rawan ya data kita untuk bisa disalahgunakan atau bisa dicuri. Upayakan dalam penggunaan media sosial antara satu media sosial dengan satu media sosial yang lainnya itu tidak menggunakan password yang sama. Walaupun saya ibaratnya itu diterapkan ke diri saya sendiri, itu merupakan suatu dilematis karena saya orangnya pelupa. Ya, tapi upayakan satu akun media sosial itu tidak terhubung dengan akun media sosial kita yang lainnya. Itu adalah bentuk antisipasi bagi kita pengguna media sosial. Nah, bagaimana supaya kita tidak candu? Manajemen waktu di sini yang dibutuhkan. Bukan karena kita mudah untuk mengakses media sosial, akun-akun milik saya sendiri ya diatur-atur sendiri, saya nikmati sendiri, akhirnya pekerjaan yang lain jadi terbengkalai. Kita fokusnya hanya bermain medsos mulu. Jadi manajemen waktu di sini yang yang harus kita terapkan, mana kala kita bisa santai, mana kalanya itu untuk mendapatkan informasi atau bentuk komunikasi untuk bekerja. Jadi manajemen waktu itu bisa meminimalisir untuk bisa candu terhadap media sosial. Nah, seperti yang kita ketahui pada masa seperti ini ya, pada masa pandemi COVID-19, pembelajaran siswa pun ya anak itu melalui media sosial. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi atau kita bisa mengkontrol supaya anak kita tidak candu dalam menggunakan aplikasi di HP, ya controlling atau pendampingan dari kita sebagai orang tua. Nah, saya sendiri pun juga seperti itu. Jadi memiliki anak dengan usia 8 tahun yang sebelumnya dia tidak terlalu aktif menggunakan HP, sekarang dia aktif sekali karena memang guru men-share materi di situ. Jadi memang bijaknya dan perlu kontrol dari orang tua untuk bisa memberikan feedback sehingga semuanya bisa berjalan sesuai porsi, seperti itu. Seperti itu, Mas. Baik, Kak Dona, apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih kepada Kak Dona atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Bu Meida sudah menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Ibu Dian dari Kasania. Untuk Kasania dipersilakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Selamat sore Kasania. Ya, Kasania dipersilakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya dan bisa langsung bertanya. Selamat sore Kasania, apakah mendengar suara saya? Baik, kita lanjut. Mungkin kita cari penanya yang lain ya, karena ini masih banyak banget nih penanya-penanyanya. Kita lanjut ke penanya yang kedua, yaitu Kak Suci Ramadhani. Selamat sore Kak Suci. Mungkin bisa menyalakan kamera dan mikrofonnya. Ya, Kak Suci dipersilakan untuk bertanya kepada Ibu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Bu, saya ingin menanyakan bagaimana caranya meningkatkan interaksi antara guru dan murid yang dialami pada masa pandemi ini, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Dipersilakan untuk Bu Dian untuk menjawab pertanyaan dari Kak Suci. Iya, terima kasih. Apa ya saya panggilnya Mbak Suci gitu ya. Ini muridnya kalau boleh saya tahu murid SD, SMP atau SMA atau mungkin mahasiswa? Murid SMA, Bu. Oh SMA. Oke, kalau SMA
karena memang itu sudah remaja begitu ya, ABG. Itu kebetulan anak saya juga remaja ABG dan sangat gampang sekali interaksinya dengan guru. Jadi kalau anak SMA ataupun mahasiswa bisa menggunakan berbagai teknologi yang ada, baik di media sosial ataupun di learning yang lainnya. Seperti ini misalnya, saat ini mungkin banyak sekali media sosial penggunaan TikTok. TikTok itu yang dulunya hanya untuk hiburan, untuk yang galau, bikin status, bikin video, terus kemudian untuk pamer dan sebagainya. Tapi untuk anak SD, SMP sekolah gitu ya, SD, SMP, SMA, itu bisa digunakan untuk pembelajaran. Bahkan mahasiswa pun bisa. Teman saya ada dosen, dia mengajarkan metodologi penelitian, bagaimana dia sharing, bagaimana membuat skripsi dari latar belakang dan sebagainya, itu pakai TikTok. Dan kalau anak-anak SD, SMP biasanya lebih bisa mengena karena durasi di TikTok itu kan cuma 30 menit ya, 30 detik ya sampai 1 menit. Itu lebih bisa diterima. Nah, kalau anak SMA biasanya interaksinya memang berbeda. Interaksi dalam pembelajaran online yang ada itu harus disadari bahwa mereka belajarnya perlu kemandirian dan keaktifan tersendiri. Jadi kalau SMA bisa menggunakan blended ya, blendednya tetap dalam e-learning, misalnya pakai YouTube atau pakai Zoom atau pakai Google Meet. Jadi sinkronous dan asinkronous. Asinkronousnya bisa lewat WA atau lewat GCR. Jadi untuk diskusi ataupun untuk pengumpulan materinya atau pengumpulan tugasnya bisa lewat GCR. Dan untuk interaksi kita memang dibatasi oleh kamera, bisa lewat Zoom atau Google Meet karena kita nggak boleh berinteraksi langsung di dunia nyata. Itu sangat bisa kalau untuk anak SMA. Tapi kendalanya memang sinyal atau kuota anak-anak SMA itu. Tapi kalau di Google Meet itu kan bebas ya, sampai tidak terbatas waktunya. Kalau di Zoom mungkin yang gratis cuma 40 menit. Nah di Google Meet itu bisa pakai itu. Atau anak-anak SMA, anak saya itu pakainya yang kumpulan dari orang-orang yang suka main game online. Di course apa ya namanya. Nah itu anak-anak muda pakai seperti itu. Jadi gurunya ataupun mentornya harus lebih juga mempunyai keterampilan selain keterampilan utamanya sebagai guru, misalnya ngajar matematika, juga mempunyai keterampilan pendamping. Pendamping apa? Menggunakan teknologi yang sudah disediakan oleh dunia digital. Itu sekarang zamannya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dian atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Kak Suci atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga untuk narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Didik dari Kak Mamai. Untuk Kak Mamai Bella Ginta, dipersilakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Ya Kak, dipersilakan untuk bertanya langsung. Ya baik, selamat siang. Saya Mamai Bella Ginta ingin bertanya kepada Bapak Didi Santoso. Adapun pertanyaan saya, cara efektif apa yang dapat dilakukan agar tidak kecanduan media sosial dan berapa lama sebaiknya waktu yang digunakan dalam sehari untuk dapat bersosial media? Terima kasih. Ya. Silakan untuk Bapak Didik menjawab pertanyaannya. Terima kasih Dek Bella, pertanyaannya bagus sekali. Memang masalah kecanduan ini sudah dialami oleh mulai dari anak kecil bahkan sampai dewasa, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita atasi. Di samping tadi memang harus mengatur waktu untuk menggunakan media, tapi harus kita tanamkan dalam diri orang itu satu akhlak untuk bermedia itu. Akhlak artinya gunakanlah media itu kapan perlu. Jangan sikit-sikit komen ya, yang nggak perlu di komen. Nah ini nggak perlu, sehingga berkurang bermain media. Tapi secara psikologis saya menyarankan bagi yang sudah
candu itu, cobalah tadi ada gerakan senam otak tadi yang saya sarankan tadi, mulai dari minum air putih, mencet saklar otak, ya kan? Nah, itu materinya nanti coba diambil sehingga apa namanya, orang-orang yang sudah candu itu nanti akan dibersihkan itu kecanduannya, ya, tapi harus rutin ya, setiap pagi. Kemudian kalau yang sudah terlalu candu, pagi, siang, mau tidur malam, ya, pagi, siang, mau tidur malam, itu dilakukan, ya, terapi itu, karena tidak bisa hanya dengan nasihat. Kalau dengan nasihat, ya atur ya penggunaan medianya ya, nggak usah sering-sering. Nanti dia karena udah candu itu diam-diam diambilnya itu diam-diam. Ketika orang tuanya sudah tidur tadi saya katakan, diambilnya itu media, dia main lagi. Itulah orang udah kecanduan itu. Nah, orang yang sudah terlalu kecanduan perlu terapi seperti salah satu diantaranya ini senam otak tadi, ya, itu mengaktifasi otak anak agar berpikir positif. Berpikir positif itu maksudnya ketika dia mengadakan gerakan saklar otak, maka otaknya itu akan menjadi normal kembali. Normal kembali, akan berpikir, oh iya ternyata ini media kalau berlebihan nggak bagus gitu. Kesadaran itu akan muncul bila diaktifasi otaknya, ya, diaktifasi, akan muncul sikap positif dengan melakukan tadi gerakan-gerakan yang ada 5 gerakan tadi yang sederhana. Nah, saya sudah membuktikan ini bagi mahasiswa saya. Mahasiswa saja masih bisa diyakinkan, apalagi anak-anak gitu. Tapi lakukanlah ini secara disiplin. Ini menjadi obat, ya, bagi mereka yang sudah terlanjur kecanduan, ya. Ini bisa obat. Nah, karena kalau kita nasihat berulang-ulang nggak akan bisa itu, nggak akan bisa, ya. Oke, saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Bapak Didik atas jawabannya dan terima kasih kepada Kak Mamai atas pertanyaannya. Kita lanjut ke penanya kita yang keempat untuk Bapak Dery dari Kak Nurul Adinda. Untuk Kak Nurul dipersilakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya. Selamat sore Kak Nurul. Ya, Kak Nurul dipersilakan untuk menyalakan kamera dan mikrofonnya dan bisa langsung bertanya. Iya. Iya, Kak. Maaf ya, saya nggak nyalakan kamera. Iya, baik. Karena jaringannya kurang stabil. Jadi tadi pertanyaan saya kepada Pak Dery mengenai tentang cara mengatasi kecanduan agar kita bijak dalam bersosial media. Lalu pertanyaan saya yang kedua, bagaimana cara kita memilih konten dalam bersosial media agar terhindar dari seperti radikalisme tadi yang seperti Pak Dery jelaskan, isu SARA dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih Kak Nurul atas pertanyaannya. Dipersilakan kepada Bapak Dery untuk menjawab. Baik, terima kasih. Selamat sore, Ibu Nurul. Saya senang sekali dengan pertanyaan Ibu. Ada 2 dan pertanyaannya cukup bagus. Sekaligus menantang saya dan semua orang yang mendengar pertanyaan pada sore hari ini. Yang pertama, untuk mengatasi kecanduan. Saya pikir tipsnya adalah perlu manajemen waktu. Kita perlu mengatur waktu kita dari pagi sampai malam. Kapan waktu bangun, kapan waktu sarapan,
kapan waktu bermedia sosial. Tentu dengan ini kita bisa mengatasi kecanduan kita bermedia sosial. Karena bermedia sosial kalau kita sudah mengatur waktu, sudah otomatis mempunyai waktunya tersendiri. Jadi tidak 24 jam dihabiskan seluruh waktu itu hanya untuk bermedia sosial. Pertanyaan yang kedua ialah bagaimana memilih konten yang baik dalam media sosial sehingga bisa menghindari kita dari konten-konten yang berisi hoax, apalagi yang mengakibatkan radikalisme. Tadi saya sudah mengatakan, yang pertama adalah hati-hati dalam menerima pertemanan. Bertemanlah dengan teman yang pertama, seperti disampaikan oleh Prof tadi, berpikir positif. Positive thinking. Bertemanlah dengan orang-orang yang bisa memberi spirit kepada Anda untuk maju. Bacalah konten-konten yang ada manfaatnya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Bacalah konten-konten yang isinya juga akan mempererat pertemanan, persaudaraan, dan apalagi ini akan menambah komitmen kita untuk membela, memperkokoh persatuan dan kesatuan di negara kita tercintai. Saya pikir itu tips dari saya, dan juga tadi pertanyaan pertama saya sudah jawab. Terima kasih Ibu Nurul. Ya, terima kasih kepada Bapak sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Nurul. Terima kasih kepada para penanya, sangat antusias sekali ya hari ini dalam pertanyaannya. Mungkin tadi yang penanya-penanya dan partisipan hari ini bisa menyalakan kamera terlebih dahulu, karena beberapa saat lagi nanti kita akan menyampaikan pemenang-pemenang, 6 orang pemenang yang akan mendapatkan hadiah dari webinar kali ini. Baik, tadi sudah disinggung di awal, kita sudah berkenalan sedikit dengan KOL kita hari ini, yaitu Kak Suci Mentari. Sekarang kita mau berbincang-bincang lagi nih sama Kak Suci. Selamat sore Kak Suci. Sore. Sore Kak, masih semangat ya Kak? Masih dong. Oke Kak, hari ini kita punya tema sangat bermanfaat sekali nih, kayak sangat keren banget nih, yaitu bijak bermedsos di era digital. Tadi juga narasumbernya sudah sangat keren-keren banget. Nah, kita pengen tahu nih Kak, pendapat Kak Suci mengenai tema kita pada hari ini. Ya, tema hari ini bagus banget, penting banget untuk di-share ke masyarakat, ke generasi muda, terutama yang lagi aktif-aktifnya di media sosial. Saya bulan Februari lalu pernah baca berita sih di artikel di Kompas waktu itu, bahwa ada sebuah lembaga, kalau nggak salah Digital Civility Index namanya. Dia itu mengukur tingkat kesopanan digital pengguna internet di dunia. Nah, di Indonesia itu, netizen Indonesia itu dapat peringkat paling rendah tingkat kesopanannya pada saat menggunakan media sosial. Jadi bisa dibilang netizen Indonesia ini paling tidak sopan se-Asia Tenggara katanya. Karena memang terbukti sih sampai sekarang masih banyak hate speech atau berita hoax, bahkan penipuan gitu ya di media-media sosial yang beredar sekarang gitu. Nah itu makanya kita ini para generasi muda perlu banget literasi bagaimana beretika yang baik di media sosial gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial dengan maksimal. Jadi daripada scroll-scroll nggak jelas atau cyberbullying atau menyebarkan ujaran kebencian, lebih baik menggunakan media sosial dengan sesuatu yang bermanfaat dan lebih bijak gitu. Misalnya gunakan media sosial untuk mendapatkan penghasilan gitu, salah satunya aku nih waktu itu Bu Meida ya pernah bilang tadi kalau sekarang tuh pelaku UMKM sudah memanfaatkan media sosial. Nah, saya salah satu pelaku UMKM yang sudah memanfaatkan kemudahan media sosial untuk berjualan gitu. Jadi lebih baik menggunakan media sosial untuk hal-hal yang memberikan manfaat untuk kita diri sendiri. Kalau misalnya kita sudah merasakan manfaatnya, sebarkan manfaat itu ke orang lain gitu.
Wah, menarik banget nih Kak. Mungkin rekan-rekan pesertanya bakal lebih termotivasi ya Kak dari cerita-cerita Kakak tadi. Mungkin Kakak bisa ngasih nih sedikit tips and trick buat peserta webinar hari ini dan tentunya closing statement Kak. Oke, kalau mungkin apa ya, saya sharing aja sama teman-teman yang sudah aktif di media sosial. Sekarang kan udah banyak aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk membuat konten yang bagus gitu. Manfaatkan saja aplikasi-aplikasi itu. Cara bikin foto yang bagus, cara bikin video yang bagus, sekarang tuh udah bisa segala sesuatunya instan gitu. Nah, ketika sudah bisa memanfaatkan aplikasi yang ada, kita share nih video-video yang bermanfaat, yang edukatif ke teman-teman kita atau ke followers-followers kita supaya mereka dapat informasi yang kita buat gitu, yang kita bikin. Atau kalau enggak, teman-teman cari tahu dulu deh kesukaannya teman-teman, misalnya apa nih di media sosial ini. Misalnya aku senangnya di YouTube bikin video karena aku punya bakat masak, aku pengen bikin video masak. Nah, hal-hal yang seperti itu kan hal-hal kecil tapi lebih baik bermanfaat aja gitu daripada baca akun gosip, baca akun toksik, menyebarkan berita hoax yang nggak tahu sumbernya dari mana. Mending kita unfollow akun-akun yang tidak berfaedah, akun-akun toksik ini, kemudian follow aja akun-akun yang edukatif gitu supaya dapat manfaatnya. Terima kasih Kak Suci atas sharing-sharing hari ini. Semoga rekan-rekan semua dan tentunya aku juga bisa dapat informasi yang banyak nih Kak. Nah, mungkin kalau rekan-rekan pengen tahu lebih lanjut nih Kak, bisa menghubungi kemana nih Kak? Kalau misalnya mau sharing seputar sosial media bareng saya, boleh hubungi saya aja di media sosial. Aku ada Instagram di Suci Mentari atau ada di email sucimentari@gmail.com. Baik, terima kasih Kak Suci atas sharing-sharing hari ini. Sama-sama. Baik, oke, kita tidak terasa kita sudah di ujung acara nih. Tapi tadi di awal-awal sampai di pertengahan hingga akhir ini saya selalu memberitahu bahwa akan diumumkan 6 peserta terbaik yang paling aktif, yang dari awal sudah on kamera tentunya. Jadi ini bersiap-siap bahwa sebentar lagi kita akan mengumumkan 6 orang yang akan mendapatkan voucher Imani hari ini. Namun sebelumnya kita ingin memberitahu dan mengajak rekan-rekan peserta untuk install aplikasi Siberkreasi, lalu bisa follow Instagram dan Facebook Siberkreasi, dan tentunya rekan-rekan bisa menonton video-video cakap digital di YouTube Siberkreasi. Jadi misalkan nih kalau rekan-rekan peserta ketinggalan atau teman-temannya itu ketinggalan sesi webinar hari ini, rekan-rekan bisa install aplikasi Siberkreasi atau bisa lihat di YouTube Siberkreasi. Jadi kita bisa sama-sama mendapatkan kecerdasan tentunya mengenai literasi digital. Lalu kami juga ingin mengingatkan bahwa link absensi sudah ada di fitur chat. Jadi rekan-rekan peserta sudah bisa absen terlebih dahulu dan tentunya menunggu nih. Jadi rekan-rekan bisa on cam sekarang, bisa on kamera bahwa sebentar lagi kita akan mengumumkan 6 orang yang akan mendapatkan voucher Imani hari ini. Baik, sudah muncul di layar? Sudah muncul? Baik, selamat kepada para pemenang hari ini, kepada 4 penanya tadi dan tentunya 6 pemenang yang sudah muncul nih di layar kita. Jadi rekan-rekan yang sudah muncul di layar bisa menghubungi host di meeting ini. Jadi rekan-rekan bisa lihat di daftar partisipan ada namanya host, bisa langsung di chat saja dan memberitahukan nomor telepon. Jadi tidak di luar sesi webinar ya rekan-rekan peserta. Jadi sekarang rekan-rekan bisa langsung menghubungi host di meeting hari ini, di webinar hari ini, tinggal dicari di partisipan lalu klik host dan tentunya bisa menghubungi host saat ini juga. Kepada rekan-rekan pemenang selamat kepada 4 tadi yang sudah bertanya dan kepada 6 orang yang muncul di layar. Jadi bisa langsung menghubungi host di meeting ini. Selamat. Baik, sudah berakhir juga sesi webinar pada hari ini. Kita sudah mendapatkan berbagai macam insight yang berguna. Kita tadi sudah belajar mengenai aplikasi-aplikasi media sosial, lalu kita juga belajar mengenai multikulturalisme, lalu kita juga belajar mengenai penggunaan bahasa yang baik dan benar, lalu kita juga belajar mengenai bijak di media sosial.
Baik, sebelum kita mengakhiri sesi ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa hening dipersilahkan. Berdoa hening tidak pernah usai. Terima kasih kepada para narasumber kita hari ini. Ada Ibu Meida, lalu ada Ibu Dian, lalu ada Profesor Didik, lalu ada Bapak Dery, dan tentunya KOL kita hari ini yaitu Kak Suci. Dan tentunya nih kepada seluruh partisipan webinar yang sangat antusias hari ini. Saya Astrid Anggraini selaku moderator dan pembawa acara undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Salam literasi, Indonesia makin cakap digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.